Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari kita awali hari kita dengan doa pagi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk pagi ini. Kalau kami masih boleh bernafas, kami bersyukur Tuhan. Dan hari ini kami ingin mengawali hari kami dengan sukacita dan penuh ucapan syukur. Ya Bapa, kiranya berbicaralah bagi setiap kami, agar apapun yang kami ambil hari ini, apapun langkah di mana kami akan pergi Tuhan, kami boleh menyenangkan hati-Mu senantiasa. Terima kasih ya Bapa. Inilah hidup kami, pakai kami Tuhan menjadi alat di tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama katakan amin. Kita angkat pujian ini. Ku ada karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu Tuhan. Ku ada karena anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih setiamu. Ku ada sebab anugerah-Mu, sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Mari lebih lagi, lebih tulus lagi katakan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih
hatimu, katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu selamanya. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat rahmat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Inilah hidup kami Tuhan, pakailah kami jadi alat-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu, luangkan waktu sejenak untuk berdoa, pribadi lepas pribadi. Sampaikan ucapan syukur-Mu. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu besar. Kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan. Kami sudah cacat mengampuni kami Tuhan. Biar kami dapat melihat rencana-Mu lebih terang lagi Tuhan. Terima kasih untuk keluarga kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami mau lebih lagi mengasihi-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi Tuhan. Lebih dalam lagi mengasihi-Mu di sepanjang perjalanan hidup kami. Haleluya. Satu hal yang kami rindukan, agar selalu berada di dekat-Mu Tuhan. Kami ingin dekat dengan Engkau. Haleluya. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan
dalam lagi, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Yesus, ku mengasihimu. Sekali lagi katakan, satu hal yang ku rindukan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari lebih lagi, katakan dengan sungguh, lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu Tuhan, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi untuk kita semua. Pagi ini kita akan menyadari betapa berharganya hidup kita ini, dan betapa kita harus mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, yaitu tentang buah sulung. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk semua hal yang sudah kami alami dan yang akan kami alami. Terima kasih Tuhan, kami percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan.
Dan mohon ajari setiap kami bagaimana kami harus hidup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang banyak orang tidak sadari adalah bahwa kita itu dijadikan buah sulung oleh Tuhan. Jadi jangan ketika mendengar istilah buah sulung, artinya saudara memberi 1 bulan gaji ke gereja. Bukan itu, saudara. Itu tidak ada di Alkitab itu. Gaji sepenuhnya dikasih gereja itu tidak ada. Ya. Coba kita baca dahulu Yakobus 1 ayat 18. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita menjadi semacam buah sulung dari semua ciptaannya. Kita itu semacam buah sulung yang dulu itu zaman perjanjian lama, kita hasil yang terbaik, yang pertama untuk Tuhan. Ya. Wahyu 14 ayat 4. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Artinya kita semua orang Kristen yang mengikut Tuhan Yesus, supaya kita mereka telah ditebus dari antara manusia sebagai buah sulung bagi Allah. Sebagai buah sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Jadi kita itu dipersembahkan sebagai buah sulung bagi Allah dan bagi sang anak domba, ya, bagi Tuhan Yesus. Nah, apa artinya, saudara? Di dalam perjanjian lama, buah sulung itu adalah panen yang pertama yang dikhususkan untuk Tuhan. Panen yang pertama yang terbaik kualitasnya. Prioritas untuk Tuhan. Atau ternak yang punya keturunan pertama yang terbaik untuk Tuhan. Kalau cacat diganti dengan 5 sikal perak. Kan begitu kan cerita perjanjian lama. Dan yang dipersembahkan kepada Tuhan bukan seluruh panen. Apalagi sekarang seluruh gaji. Salah itu, saudara. Ya. Yang dipersembahkan adalah sebagian kecil, cuma seikat gandum, yang dikibas-kibaskan oleh seorang imam di bait Allah. Ya. Itu sebagai tanda ucapan syukur bahwa semua karena Tuhan, karena anugerah Tuhan. Nah, begitu ya. Jadi milik yang terbaik yang dipisahkan secara khusus untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Itu buah sulung. Bukan, ingat ya, bukan seluruh panen. Kalau zaman sekarang bukan seluruh gaji. Itu salah, saudara. Ya, jangan diikuti, itu melanggar firman Tuhan itu. Oke. Jadi kita semua disebut buah sulung. Nah, apa artinya? Dicatat ya, saudara. Yang pertama, kita adalah karya barunya Tuhan. Yang pertama, yang baru, ya, yang utama. Kita itu menjadi ciptaan baru. Jadi kita itu buah sulung dari keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Itu artinya. Jadi kita adalah ciptaan baru. Kalau setiap kita tidak menjadi ciptaan baru, berarti bukan buah sulung. Makanya kalau kita menyadari bahwa kita adalah buah sulung, kita akan persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Prioritasnya Tuhan. Itu maksudnya. Ya. Jadi diprioritaskan untuk Tuhan, artinya dipersembahkan untuk Tuhan. Makanya kita harus hidup kudus. Karena sesuatu yang tidak kudus jangan dipersembahkan kepada Tuhan. Itu tidak sopan sama Tuhan. Dan itu hukumannya berat, terkutuk. Ya. Nah, jadi sebenarnya hidup kita juga melambangkan panen besar. Tuhan penuainya, kita yang dipanennya. Ingin diselamatkan, ya, akan ada keselamatan banyak jiwa setelah kematian Tuhan Yesus. Nah, sampai hari ini kita menjadi bagian di dalamnya. Ya, itu kita sebagai buah sulung. Diundang hidup dalam kesucian dan ketaatan, udah pasti. Karena sebagai buah sulung kita harus dipilih yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Maka dari itu, utamakan dalam hidup kita ini, prioritaskan kepentingan Tuhan. Prioritaskan untuk memuliakan Tuhan. Ingat, kita buah sulung. Jangan kita menjadi buah yang busuk. Kita buah sulung.
harus dipisahkan hidup kita ini, harus diistimewakan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Harus dibersihkan, hidup kudus, tak bercacat, tak bercela, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi ketika kita menghadap Tuhan, kita mempersembahkan buah sulung, yaitu hidup kita. Tuhan, aku mau hidup kudus, tak bercacat, tak bercela, dalam pimpinan Roh Kudus. Kan begitu. Terima kasih, darahmu sudah menguduskan kami semua. Nah, mestinya begitu. Ya, terima kasih kalau Roh Kudus tinggal dalam diri kami untuk menguduskan setiap kami. Kami akan berusaha dengan segenap kekuatan, pikiran, jiwa, talenta, semuanya untuk dijadikan buah sulung, dipersembahkan kepada Tuhan. Hidup ini menjadi berarti, menjadi bermakna jika kita menjadi buah sulung. Ya. Jadi yang pertama dan yang terbaik, itulah arti buah sulung. Jadi kalau demikian, artinya kita semua harus mengerti bagaimana kita harus hidup sebagai buah sulung. Nah, itu penting, saudara. Sebab orang banyak yang tidak punya arah tujuan hidup. Artinya ia tidak mengerti bahwa dirinya itu buah sulung, harus dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Makanya kita harus hidup dengan standar etika kekudusan Tuhan, standar etikanya, dengan kasihnya Tuhan. Sebab kita adalah milik Tuhan, buah sulung Tuhan. Nah, kan begitu ya. Jadi mulai sekarang janganlah kita gampang menyerah dalam pelayanan misalnya. Di fitnah kiri kanan, dibully, diancam bahkan, dijelek-jelekan, sehingga banyak orang tidak suka sama kita. Nggak apa-apa. Kita buah sulung, kita persembahkan kepada Tuhan saja hidup kita. Jangan terganggu dengan sekeliling kita yang tidak tahu. Ya, jangan terganggu dengan serangan dari pihak manapun. Karena sebagai buah sulung, kita hanya fokus kepada Tuhan. Hanya mau datang kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kita ini. Jadi jangan gampang menyerah, siapapun saudara yang melayani. Kecuali di lingkungan saudara itu mengajarkan kesesatan. Kalau itu perintah Tuhan jelas, keluar kau dari sana. Gitu ya. Nah, sebab sebagai buah sulung, kita jangan bercacat celas. Ya. Jadi kita banyak yang mempersembahkan diri kepada Tuhan, tapi kebanyakan yang diberikan kepada Tuhan itu sisa, remah-remah, tidak ada artinya. Hidupnya belum jadi buah sulung. Mari kita belajar, saudara. Hidup kita ini seperti panen besar. Kita harus persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, seluruh hidup kita maksudnya. Bukan seluruh uang atau seluruh gaji, bukan. Ya, bukan itu. Ya. Jadi, sebab janji Tuhan pasti ya dan amin. Kalau kita persembahkan hidup kita sebagai buah sulung, maka Tuhan akan berkenan. Sebab itu adalah kehendak Tuhan, supaya kita tidak menyimpang ke kiri ke kanan, supaya kita mengerti kehendak Bapa itu seperti apa, supaya kita mengerti bagaimana kita hidup bagi Tuhan itu yang seperti apa. Bukan hanya melayani di gereja, bekerja di gereja, bukan. Melayani Tuhan itu dimanapun kita ada, kita ingat sebagai buah sulung. Persembahkan yang terbaik. Apapun yang sedang saudara kerjakan hari ini, kerjakan dengan baik untuk Tuhan. Kalau kita bicara untuk Tuhan, itu sudah berat, saudara. Jangan saudara anggap enteng. Apapun yang saudara kerjakan, ingat baik-baik untuk Tuhan. Sebab kita semua adalah buah sulung, ciptaan baru. Ya, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan di pagi hari ini. Kami percaya renungan ini adalah pesan Tuhan untuk kami semua, agar kami benar-benar menyadari
bahwa kami adalah buah sulung. Oleh sebab itu harus hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah. Harus dipersembahkan kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk gereja GMM milik Tuhan. Biarlah Engkau pakai gerejamu ini Tuhan, untuk menjangkau banyak jiwa yang mau dijangkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati juga tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.